Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sehat kan? Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini bertepatan ini orang-orang muslim banyak melakukan itu ibadah sunnah, yaitu puasa Arafah. Kami harapkan juga yang muslim juga melakukan ibadah sunnah puasa Arafah. Anak-anak, kali ini kemarin kami terangkan bagaimana tumbuhan berkembang biak, kemudian bagaimana cara kita merawatnya dan sebagainya. Kali ini ada ciptaan Tuhan, selain tumbuhan juga diantaranya adalah hewan. Hewan itu juga perlu kita sayangi, kita pelihara. Mengapa? Karena banyak bagian-bagian hewan, baik tubuhnya maupun tenaganya, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, juga waktu lalu Pak Lin menerangkan tentang negara-negara di Asia Tenggara. Perlu diketahui anak-anak, ternyata anak-anak, hewan-hewan di Indonesia itu hampir sama, mirip dengan adanya hewan-hewan yang ada di negara Asia Tenggara. Masih ingat Asia Tenggara yang masuk ASEAN ada berapa? Ayo, ingat-ingat. Anak-anak, hewan di Indonesia ternyata sebagian juga ada di Thailand, di Malaysia, di Vietnam, di Myanmar, dan sebagainya. Contoh salah satu, di Indonesia banyak gajah, di Thailand juga ada gajah, di Kamboja juga ada gajah. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang sangat luas. Nih, 2/3 backline Indonesia itu 2/3-nya berupa lautan. Otomatis Indonesia itu kaya akan yaitu hasil laut. Salah satunya adalah ikan tuna. Nah ini anak-anak, ikan tuna itu anak-anak, wah sangat lezat, maka itu banyak disukai oleh orang-orang Jepang, Amerika, bahkan orang-orang Eropa. Nih, ya kan, asli Indonesia. Mas ulangi, ini adalah hasil Indonesia yang diekspor ke negara-negara tetangga. Ternyata anak-anak, negara-negara tetangga pun juga mempunyai hewan-hewan yang sangat dikenal di luar negeri. Contoh, Malaysia itu mempunyai hewan khusus yaitu namanya burung takur. Ayo, jangan tuan takur loh ya. Tuan takur nanti dari India. Ini burung takur. Burung takur itu dari Malaysia. Contoh lain, di Thailand juga mempunyai, bahkan sebagai lambang negaranya yaitu gajah, karena disebut dengan, maka Thailand disebut dengan sebutan negara gajah putih dan sebagainya. Anak-anak, itu dari negara-negara tetangga. Maka hewan-hewan tersebut perlu kita lestarikan kehidupannya. Karena apa? Kalau kita lestarikan, nanti anak cucu kita nanti tidak bisa mengetahui jenis-jenis hewan yang pernah hidup di dunia ini. Anak-anak, mari kita bahas. Subtema 2 adalah hewan sahabatku. Karena sahabat perlu kita rawat. Selain itu, agar nanti tidak punah, kalian harus mengenal bagaimana cara-cara hewan itu berkembang biak, anak-anak. Cara berkembang biak hewan itu melalui bisa generatif, bisa melalui vegetatif. Masih ingat waktu lalu ketika awal, generatif itu apa? Generatif adalah perkembangbiakan didahului bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan bertemunya benang sari dan putik. Kalau pada hewan nanti bertemunya sperma dan sel telur. Itu kalau generatif.
Juga hewan bisa berkembang biak melalui secara vegetatif. Artinya satu hewan itu bisa berkembang biak. Nanti ada beberapa cara seperti membelah diri, seperti fragmentasi, seperti tunas. Lupa hewan kok ada tunas? Ada, nanti kamu akan mempelajarinya. Anak-anak, sekarang kita baca dulu adalah secara generatif, anak-anak. Hewan berkembang generatif melalui 3 cara juga. 1. Secara ovipar. 2. Vivipar. Yang ketiga ovovivipar. Nih, perhatikan ke layar. Ovipar artinya hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Paling yakin ketika kamu kelas 3 itu diterangkan oleh gurumu masing-masing cara-cara berkembang biak. Nah, sekarang kita ulangi lagi diperdalam. Cara yang pertama ovipar, bertelur. Cara yang kedua vivipar, beranak. Cara yang ketiga ovovivipar, bertelur beranak. Khusus ini hati-hati, nanti jangan diartikan, didefinisikan ovovivipar adalah hewan berkembang, bertelur dan beranak. Salah nanti. Jadi kalau menjelaskan bagaimana Pak Lin, jelaskan adalah ovipar adalah bertelur beranak. Dari atas, ovipar, bertelur. Ayo sebutkan hewan apa kira-kira yang berkembang dengan bertelur. Di sekitar kalian banyak sekali. Ya anak-anak, saya kira kamu ketika kelas 3 itu sudah hafal itu. Sekarang diingatkan kembali. Kelas 3 kamu hanya mengenal caranya. Sekarang kelas 6 beda lagi. Ovipar, bertelur. Nanti yaitu dengan cara induknya ada yang melalui pengeraman, dirami, ada yang tidak dirami. Namun semuanya adalah untuk menetaskan telur-telurnya. Apa cirinya? 1. Tidak memiliki daun telinga. Nah, tidak memiliki daun telinga. Tidak memiliki kelenjar susu. Ini anak-anak. Ini utamanya. Utamanya dulu. Yang kedua adalah vivipar, beranak. Hati-hatilah anak-anak ya, nanti kalau menyebutkan hewan-hewan di laut. Hewan di laut itu ada bentuknya ikan, namun nggak boleh disebut ikan. Nah ini anak-anak. Seperti vivipar kan berkembang dengan beranak. Contoh banyak sekali di lingkungan kalian. Apakah di laut ada? Ada anak-anak. Sekali lagi, kalau ada berita di TV, seorang penyiar menyebutkan terdapat ikan paus terdampar. Benar apa salah anak-anak? Itu berita itu kalimatnya tidak benar. Yang benar bagaimana? Karena paus bukan digolongkan hewan, bukan digolongkan ikan, namun digolongkan adalah hewan mamalia laut. Maka jangan mengatakan ikan paus, itu salah. Karena paus bukan digolongkan ikan. Karena apa? Paus itu berkembang biak dengan secara vivipar, beranak. Nah, waktu lalu terdampar di Nusa Tenggara Timur paus biru, kasihan anak-anak. Nah, ini vivipar, banyak sekali hewan laut, termasuk jenis hiu. Termasuk jenis lumba-lumba, mungkin jenisnya hiu itu jenis. Yang keempat ovovivipar, bertelur melahirkan. Bagaimana kembali? Artinya begini anak-anak, hewan tetap bertelur namun dibuahi. Kalau pada tumbuhan namanya penyerbukan, kalau dalam hewan namanya dibuahi.
telur pada hewan ovovivipar itu di dalam tubuhnya telah dibuai. Kemudian juga dirami di dalam tubuhnya. Yang akhirnya nanti keluar sudah berupa menjadi anak yang bentuknya seperti induknya. Contoh, kadal. Kadal banyak bertelur. Nah di dalam perutnya, dirami dalam perutnya. Lupa, lah cangkangnya kemana Pak? Cangkangnya nanti juga hancur, nanti keluar bersama anak yang dari hewan tersebut. Jadi dirami dalam induknya, kemudian keluar sudah berupa seperti anak, seakan-akan itu merupakan berkembang biak secara seakan-akan seperti ipar, namun sebenarnya adalah telur. Maka dikatakan hewan ini berkembang biak dengan ovovivipar anak-anak. Contoh, kadal, ular buah. Jenis ular yang besar-besar itu, ular apa kira-kira? Piton. Apa anak-anak? Anaconda. Itu berkembang biak secara ovovivipar. Anak-anak, ini yang secara generatif. 3 cara. Yang vegetatif, satu induk bisa mempunyai keturunan. Ini bisa melalui tunas. Apa anak? Melalui itu tunas. Contohnya adalah hewan hidra. Hidra termasuk ubur-ubur, pernah melihat di TV? Itu tunas. Kemudian yang kedua, membelah diri. Nah, ini anak-anak, ini terdapat pada hewan yang bersel satu. Contoh, amoeba, bakteri, paramecium, dan sebagainya. Ini banyak sekali juga. Yang keempat, berkembang secara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Berkembang biak dengan cara terputusnya atau memutuskan tubuhnya. Jadi kalau ini ada hewan, contoh cacing mungkin, bukan cacing tanah ya. Cacing tanah itu kalau kita potong mati. Ini namanya cacing planaria, cacing pita. Itu kalau terputus, ini nanti ini bisa hidup, ini bisa cecak Pak. Cecak kira-kira masuk apa tidak anak-anak? Tidak. Mengapa? Karena ekornya tidak bisa hidup lagi, hanya putus saja. Fragmentasi berkembang biaknya dengan terputusnya tubuh induknya. Cacing planaria, apa anak? Planaria, cacing pita itu berkembang biak dengan cara fragmentasi. Anak-anak saya sayangi, hewan berkembang biak dengan 2 cara ini tujuan berkembang biaknya adalah agar tidak punah atau untuk melestarikan keturunannya. Kalau dijawab lebih lengkap, kalau ada soal dari Pak Parin atau dari buku yang lain, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Jangan kemana anak. Yang paling tepat adalah untuk mendapatkan keturunan agar tidak punah boleh. Untuk mendapatkan keturunan, untuk melestarikan keturunan juga boleh. Jawabnya banyak sekali. Itu anak tentang perkembangbiakan hewan. Nanti ada tugas dari Pak Parlin. Tolong nanti disimak lagi, dibaca lagi materinya tentang perkembangbiakan hewan. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.